Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, fisiknya tumbuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hatinya. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang ziarah dari makom ayahnya di kota Abwa. Setelah ibunya wafat, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi pengasuhannya tidak berlangsung lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad SAW sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya.
pekerjaan yang digelutinya pada saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Hingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu beliau meminta kepada seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra" atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya dan berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan
Khatimul Anbiya, yang artinya penutup bagi para nabi dan rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang dan sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil di antaranya adalah kita senantiasa berperilaku jujur dan kasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jujur dalam berdagang dan juga sangat menyayangi anak yatim. Selanjutnya, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian Khatimul Anbiya. 2. Sebutkan 3 tujuan Siti Aminah mengasuhkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah. 3. Mengapa Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin? Jelaskan. 4. Sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Muhammad SAW. 5. Tulislah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.